Pemirsa, untuk menekan penyakit demam berdarah, Kementerian Kesehatan memberikan bakteri Wolbachia kepada warga di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Menurut Kementerian Kesehatan, bakteri Wolbachia dapat melumpuhkan virus dengue pada nyamuk sehingga tidak menular ke manusia dan mencegah terjadinya demam berdarah. Kementerian Kesehatan mengadakan program pencegahan demam berdarah atau DBD melalui teknologi Wolbachia pada akhir Oktober 2023 lalu. Wolbachia adalah bakteri yang dapat tumbuh alami pada serangga seperti nyamuk yang dapat melumpuhkan virus dengue yang ada pada nyamuk Aedes aegypti, sehingga tidak akan menular ke manusia dan mencegah demam berdarah. Pada program ini, Kementerian Kesehatan menyebarkan puluhan ember berisi telur nyamuk yang sudah terdapat bakteri Wolbachia ke warga Kota Kupang, khususnya Kecamatan Ubobo, Nusa Tenggara Timur. Wilayah ini dipilih karena menjadi wilayah dengan angka kasus dan angka kesakitan DBD yang tinggi. Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin mengatakan, teknologi Wolbachia ini merupakan hasil penelitian Universitas Gadjah Mada yang telah digunakan oleh beberapa negara antara lain oleh Brazil, Vietnam, dan Australia. Ya, untuk membahasnya lebih lanjut kita telah terhubung langsung dengan Siti Nadia Tarmizi selaku Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Kita langsung sapa narasumber kita hari ini. Selamat siang Bu Nadia, Assalamualaikum, apa kabar Bu? Waalaikumsalam, salam sehat. Salam sehat, kita langsung saja membahas tentang nyamuk Wolbachia yang dapat menekan kasus DBD di Indonesia ya. Karena kita tahu saat ini kita sudah masuk ke dalam musim penghujan di mana pasti angka kasus DBD ini biasanya meningkat cukup signifikan. Nah, mungkin masih banyak masyarakat kita yang belum mengerti dan mengetahui sebetulnya nyamuk Wolbachia ini nyamuk jenis apa Bu Nadia dan mengapa bisa menekan kasus DBD? Ya, jadi sebenarnya ini bukan suatu nyamuk baru ya, Mas Andrew ya. Jadi kita tahu bahwa demam berdarah atau DBD yang dikenal dan dekat sekali dengan masyarakat, ini kan masih menjadi masalah di kita ya. Kita tahu bahwa kita lihat 800 sampai 1.300 kematian per tahunnya. Kemudian kalau kita lihat kasusnya 80.000 sampai 150.000 kasus. Belum lagi siklus 5 tahunan yang mungkin kita tahu bahwa sering terjadi KLB di banyak tempat dan kemudian tingkat kematiannya juga cukup tinggi. Jadi kalau kita lihat sejak tahun 1968 kita mengetahui adanya penyakit demam berdarah ini, sampai saat ini sebenarnya demam berdarah ini belum bisa teratasi dengan baik. Masih menjadi ancaman, masih kewaspadaan daripada orang tua kalau anaknya terkena demam berdarah, dan juga masih adanya kematian akibat demam berdarah ini. Upaya yang sudah kita lakukan memang sudah cukup banyak ya Mas Andrew ya. Kalau kita lihat mungkin kita kenal dengan abatisasi ya. Kemudian kalau kita lihat juga misalnya ada 3M, gerakan satu rumah satu jumantik, ada pemberantasan sarang nyamuk. Masyarakat kan kenal sekali ya dengan 3M, mengubur, menguras, menutup, dan mendaur ulang. Kemudian ada juga kita menanam tanaman obat anti nyamuk ya. Kemudian juga kita melakukan fogging ya, penyemprotan, pengasapan kalau ada kasus demam berdarah. Tapi itu tidak cukup untuk menurunkan, karena buktinya apa? Setiap tahun kita melihat adanya kasus demam berdarah itu tadi sekitar 100 ribuan sampai 150 ribuan. Nah, oleh karena itu kita perlu mencari terobosan-terobosan untuk bisa menyelamatkan lebih banyak masyarakat kita. Nah, jadi kita tahu bahwa demam berdarah ini kan penyebabnya oleh virus dengue. Nah, virus dengue itu untuk dia bisa berkembang dan kemudian dia menularkan kembali ke banyak orang, itu dia membutuhkan nyamuk. Nah, nyamuk ini yang kita sebut sebagai nyamuk Aedes. Nyamuk Aedes ini adalah populasi nyamuk yang memang ada dan biasanya dia hidup di perkotaan, seperti itu. Nah, berbeda mungkin ya. Kalau kita kenal dengan penyakit malaria, itu namanya nyamuknya nyamuk Anopheles ya. Jadi ada berbagai macam jenis nyamuk di Indonesia ini, ada yang membawa penyakit, ada yang juga tidak membawa penyakit. Nah, kalau kita lihat demam berdarah ini dibawa oleh nyamuk Aedes tadi. Nah, kemudian kita melihat bahwa ada satu nih bakteri
namanya bakteri Wolbachia. Bakteri ini sebenarnya bakteri yang ada di alam dan ada di 80-60% serangga yang hidup di kita. Nah, serangga ini bisa lalat buah, bisa kemudian nyamuk Aedes albopictus atau juga kupu-kupu, kemudian ada di capung dan sebagainya. Jadi ini memang ada dan kita tahu bahwa bakteri ini kalau misalnya dia ada di lalat buah makan buah kita makan kan kita tidak ada sama sekali dampaknya. Nah, jadi kita melihat bahwa bakteri ini sangat aman. Jadi karena dia adalah bakteri baik yang merupakan simbiosisme di dalam tubuh serangga. Nah, ternyata dia punya manfaat dan menahan supaya virus dengue itu tidak kemudian menyebar di tubuh daripada nyamuk. Ini bukan nyamuk baru, jadi kedua adalah bagaimana kita menambah bakteri Wolbachia tadi ada di nyamuk Aedes sehingga kemudian nyamuk Aedes tersebut lama-lama tidak bisa menularkan virus dengue ke manusia. Baik, jadi ini seperti inovasi baru yang diterbitkan oleh Kemenkes berupa seperti bibit yang membawa virus positif ya, kemudian dikembangbiakan dengan nyamuk dengue sehingga ada bibit pula yang positif sehingga dari situlah bisa menekan kasus DBD di sebuah wilayah atau daerah. Tapi pertanyaan selanjutnya begini Bu, apakah ini sudah melalui penelitian dari para ahli riset dan uji klinis sehingga bibit-bibit Wolbachia yang disebar di berbagai wilayah di Indonesia ini betul-betul bisa aman dirasakan oleh warga? Karena ada beberapa warga yang merasa khawatir jika ini dilakukan disebar di berbagai wilayah mereka dan ini seperti mungkin mereka mengatakan seperti rekayasa genetik, maka akan ada side effect-nya Bu, akan ada efek samping bagi kesehatan mereka dan ekosistem di tempat tinggal mereka. Iya, jadi sebenarnya kita sama sekali tidak mengganggu jumlah nyamuk di daerah ya, hanya mengganti nyamuk Aedes yang tadinya berbahaya bisa menyebabkan kita demam berdarah menjadi nyamuk Aedes yang kemudian berwolbachia, ada bakteri Wolbachia yang gunanya bakteri tadi menghambat virus dengue untuk bisa membuat kita sakit ya. Nah, teknologi ini sebenarnya bukan suatu teknologi baru. Jadi memang Indonesia kita melihat ya bagaimana nih upaya untuk menurunkan angka kematian dan angka kesakitan. Nah, supaya jangan ada siklus 5 tahunan daripada kejadian luar biasa demam berdarah. Nah, oleh karena itu intervensi-intervensi yang selama ini kita lakukan dan juga dari studi-studi yang sebelumnya sudah dilakukan oleh negara lain ya, karena Indonesia bukan yang pertama, banyak negara-negara yang masih memiliki masalah dengan demam berdarah seperti Brazil, Singapura, Malaysia, itu juga mereka sudah menerapkan tentang teknologi demam berdarah. Bahkan Australia sendiri juga sudah menerapkan hal ini ya untuk penanganan demam berdarah di Australia. Nah, tentunya kemudian kita melihat ada berbagai jenis nih model-model penerapan daripada nyamuk Aedes yang berwolbachia ini. Nah, kemudian kita dari berbagai studi tersebut kemudian membuat suatu studi implementasi di Jogja ya untuk belajar apakah betul teknologi berwolbachia ini juga bermanfaat di Indonesia. Oleh karena itu di 2011 kita sudah mulai melakukan studi ini di Yogyakarta, dilaksanakan oleh UGM, Center Tropical Med yang melaksanakannya ya. Pada waktu itu didukung oleh sebuah yayasan yaitu Yayasan Tahija. Jadi kalau kita lihat implementasi tadi sudah diuji cobakan dari 2011 sampai saat ini. Bagaimana kemudian nyamuk yang ada bakteri Wolbachia-nya dilepas di masyarakat, ya. Dilepas ini dalam arti kenapa? Jadi nyamuk yang sudah berwolbachia kan bertelur ya, Mas Andrew ya. Nyamuk itu kan bertelur. Nah, telurnya itu kita titipkan kepada masyarakat. Kenapa kita titipkan kepada masyarakat? Karena ini adalah suatu proses alami agar telur tadi menetas menjadi nyamuk. Jadi di sini membuktikan sekali ya bahwa di sini tidak ada rekayasa genetik karena kemudian telur yang menetas tadi secara alami ada di alam. Kemudian dia berkembang menjadi nyamuk dewasa, baik jantan maupun betina yang ada Wolbachia-nya. Kemudian mereka akan kawin ya, jantan dan betina, dan akan menghasilkan kembali telur-telur yang merupakan telur Aedes yang berwolbachia. Dan telur yang mereka hasilkan ini, mereka tentunya
ditaruh secara alami, jadi tidak ada intervensi kita lagi. Jadi hanya pertama kali saja pada saat kita memastikan bahwa Aedes yang berwolbachia tadi ada di dalam masyarakat. Nah, ini yang proses kita lakukan. Jadi sebenarnya masyarakat tidak perlu khawatir karena proses pelepasan nyamuk itu dilakukan selama 1 tahun kurang lebih ya, dan sebenarnya itu hanya 10% dari total nyamuk yang ada. Jadi ada nyamuk Aedes, ada nyamuk Culex, ada nyamuk Anopheles atau nyamuk lainnya, itu yang kita lepas hanya 10% selama 1 tahun. Nah, artinya dalam 1-2 minggu itu nyamuk yang bertambah itu hanya 3-5. Jadi sebenarnya tidak banyak ya yang kita seperti dugaan masyarakat bahwa nanti ditambah menetas dengan telur baru nyamuknya bertambah. Enggak, itu tidak benar seperti itu. Baik, jadi kami garis bawahi ini bukan rekayasa genetik dan tidak menambah populasi dengan masif ya, paling hanya 3-5 nyamuk lah, dan ini pun membawa virus-virus positif untuk menekan demam berdarah. Tadi Bu Nadia sempat mengungkapkan bahwa ini sudah diuji cobakan di Yogyakarta, tepatnya di UGM ya, tahun 2011. Sampai sejauh ini, bagaimana Bu hasilnya? Apakah testing, tracing, kemudian surveillance juga dilakukan di sana untuk memastikan bahwa ada angka penurunan yang signifikan DBD dan juga angka kesakitan juga di sana yang menurun, Bu Nadia. Tapi ditahan Bu, kita akan bahas usai jeda ya. Baik pemirsa, kami akan kembali usai jeda. Tetap bersama kami di Halo Indonesia. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita akan melanjutkan perbincangan hangat kita bersama dengan Ibu Siti Nadia Tarmizi, Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Kita langsung kembali menyapa narasumber kita. Bu Nadia, melanjutkan pertanyaan saya di segmen sebelumnya. Jadi nyamuk Wolbachia ini sudah diuji coba di Yogyakarta, tepatnya di kampus UGM tahun 2011 ya. Koreksi kalau saya salah Bu Nadia. Sejauh ini bagaimana Bu? Efektivitasnya, dampaknya, apakah di sana juga lumayan bagus untuk menekan kasus DBD? Dan sejauh ini juga apakah terus dilakukan testing, tracing, dan surveillance agar bisa memastikan angka kasusnya betul-betul menurun, fatality rate-nya juga betul-betul menurun, dan angka kematian di sana tidak ada? Ya. Jadi kalau kita lihat ya dari 2011 pertama kali implementasi ini dilakukan di Yogyakarta. Waktu itu tentunya dimulai dengan Kabupaten Sleman ya, kemudian memperluas ke kabupaten kota lainnya. Pelepasan nyamuk itu dilakukan sepanjang 2012 sampai dengan 2013. Kemudian ada sampai pertengahan 2014. Jadi kita betul-betul memastikan waktu itu UGM melihat ya tentunya secara penelitian yang betul-betul scientific base ya Mas Andrew ya, bagaimana kemudian melihat bahwa populasi nyamuk Aedes yang jahat itu sudah kemudian berganti menjadi nyamuk Aedes yang berwolbachia. Setelah populasinya mencukupi, tidak ada lagi pelepasan telur tadi ya. Artinya nyamuk Aedes tadi sudah berkembang secara alami di alam, secara natural ya. Nah, kemudian kita juga mengukur beberapa hal. Pertama adalah jumlah kasus demam berdarah. Jadi jumlah kasus demam berdarah, kita tahu ya ada 4 tingkatan penyakit demam berdarah. Mulai dari demam dengue, kemudian demam berdarah dengue dengan shock, dan demam berdarah. Dan yang terakhir adalah dengue shock syndrome, artinya demam berdarah dengan shock. Nah, kita bisa melihat bahwa kasus terbanyak, kalaupun masih terinfeksi demam dengue di awal, itu hanya demam dengue saja. Jadi sifatnya ringan, penurunan daripada trombosit itu tidak pada angka yang mengkhawatirkan. Nah, seiring dengan semakin banyaknya nyamuk Aedes berwolbachia, kasus-kasus demam berdarah itu turun menjadi 77%. Jadi memang masih ada beberapa penularan, tetapi kalau kita lihat sudah sangat turun 77%. Bahkan kematian yang biasanya itu adalah 13-14 kematian, kemarin itu sudah pada angka 0 ya, pada terakhir. Nah, selain kita memantau atau memonitor ya yang dilakukan oleh teman-teman UGM itu terkait tentang penurunan kasus maupun dilakukan suatu faktor resiko. Dan yang faktor resiko itu baik dari sisi alamnya seperti apa, dari sisi nyamuknya sendiri seperti apa,
dari sisi masyarakat seperti apa. Nah, itu sudah ada penelitian secara independen dari 20 sampai 30 peneliti ya yang independen yang sudah menyatakan bahwa dalam kajian faktor resiko untuk 30 tahun ke depan semua resiko-resiko akibat kemudian adanya nyamuk Aedes yang berwolbachia ini tidak memberikan dampak yang berbahaya bagi semua, baik lingkungan, baik nyamuknya, bagi manusianya sendiri. Jadi secara komprehensif tentunya uji coba implementasi ini sudah kita lakukan ya. Artinya ini memberikan masukan kepada pemerintah tentunya untuk mengambil kebijakan. Jadi melihat bahwa teknologi Wolbachia ini salah satu teknologi yang bisa membantu kita untuk bisa lebih mengendalikan demam berdarah. Baik, jadi ini sebuah teknologi yang dapat bisa mengendalikan wabah ya di suatu daerah, utamanya adalah demam berdarah. Tadi Bu Nadia sempat mengungkapkan bahwa bisa menurunkan 77%. Ini angka yang cukup besar ya di daerah Yogyakarta, kasus demam berdarah di sana, dan angka kematiannya juga menurun signifikan. Lalu ketika nyamuk Wolbachia ini sudah berkembang sangat banyak, apakah warga juga tetap harus menggunakan fogging, melakukan abate dan 3M, atau cukup dengan mengembangbiakan nyamuk Wolbachia saja, Bu Nadia? Ya, sampai saat ini studi yang dilakukan oleh UGM ya bahwa teknologi Wolbachia ini adalah salah satu teknologi yang menjadi pelengkap ya untuk kemudian teknologi-teknologi lainnya. Jadi artinya 3M, pemberantasan sarang nyamuk, kemudian juga fogging kalau ada kasus itu tetap dilakukan. Tetapi misalnya otomatis ya Mas Andrew, kalau kemudian jumlah kasusnya turun ya kan, kematian turun kan, jumlah frekuensi fogging yang kita lakukan juga berkurang kan, sehingga kita kan kita tahu fogging kan sebenarnya zat kimia juga ya, jadi kita bisa mengurangi walaupun tetap harus kita lakukan ya. Begitu juga pemberian abate. Kemudian juga kita lihat 3M, kita tahu bahwa masih ada nyamuk-nyamuk lain ya yang berkembang, yang kita lakukan ini kan nyamuk Aedes ya. Masih ada nyamuk Culex yang membawa misalnya penyakit radang otak, ataupun nyamuk Anopheles yang membawa penyakit malaria, ataupun kalau kita lihat masih ada juga nyamuk yang membawa penyakit seperti kaki gajah ya. Nah itu tentunya harus kita lakukan upaya pemberantasan nyerang nyamuk ya, karena memang dia tidak akan bisa terberantas hanya dengan teknologi Wolbachia ini. Jadi artinya yang lain kita lakukan bukan hanya untuk mengendalikan demam berdarah, tapi juga adalah untuk bagaimana penyakit-penyakit lain yang dibawa oleh nyamuk itu bisa kita hindari. Baik, jadi ada berbagai manfaat positif ya dari nyamuk Wolbachia ini. Namun di satu sisi ada beberapa daerah yang justru menolak dari nyamuk Wolbachia ini, seperti di daerah Bali yang menolak begitu kencang penolakan di sana untuk masuknya bibit dari nyamuk Wolbachia ini. Sebetulnya apa yang bisa Bu Nadia luruskan agar warga di daerah Bali, terutama para aktivis lingkungan di sana, tidak merasa resah dan khawatir ketika nanti nyamuk Wolbachia akan masuk ke Bali, akan merusak ekosistem, lingkungan, dan lain sebagainya. Apa mungkin pesan yang bisa Ibu Nadia sampaikan kepada masyarakat luas dan pemirsa di rumah agar masyarakat tidak khawatir dengan bibit nyamuk Wolbachia ini? Iya, jadi pertama kita ketahui bahwa pada waktu pemerintah memutuskan untuk menambahkan upaya pengendalian demam berdarah dengan pemanfaatan nyamuk Aedes yang berwolbachia ini, tentunya sudah melalui kajian dan juga melalui konsultasi dengan berbagai ahli. Karena kita betul-betul ingin menurunkan dan menekan kematian akibat demam berdarah. Kita tahu bahwa sebagian besar kematian itu terjadi pada usia 5 sampai dengan 14 tahun ya. Nah, dan juga kita tidak mau ada siklus KLB 5 tahunan terjadi. Nah, tentunya kita harus mencari ya upaya-upaya untuk menekan kasus ini. Nah, tentunya kami memahami keraguan daripada masyarakat mungkin karena informasi yang disampaikan ini belum lengkap dan juga berbagai hoax atau informasi yang beredar di berbagai media sosial ataupun di berbagai media-media lainnya, ini yang kemudian semakin membingungkan masyarakat.
Pertama, oleh karena itu kami menghimbau masyarakat untuk mendapatkan informasi-informasi resmi tersebut tentunya dari situs-situs resmi. Kita lihat bahwa penelitian ini dikawal secara saintifik oleh sebuah universitas ya, artinya secara evidence base ini sudah betul-betul memberikan bukti untuk kita. Yang kedua, bahwa ada 14 negara yang sudah melaksanakan teknologi berwolbachia ini, nyamuk Aedes berwolbachia, dan sudah terbukti menurunkan demam berdarah. Nah, oleh karena itu tentunya sudah tidak perlu kita ragukan lagi ya bahwa teknologi ini menjadi pelengkap untuk upaya penanganan demam berdarah di negara kita. Nah, tentunya masyarakat yang memang belum yakin atau masih ragu-ragu, selain mencari informasi, kami berharap juga nanti khususnya mungkin untuk masyarakat Bali ya, kita akan lakukan sosialisasi yang lebih masif lagi ya. Walaupun kemarin sudah sempat dilakukan sosialisasi, tetapi tentunya mungkin masih ada keraguan-raguan. Oleh karena itu, kita akan bersama Dinas Kesehatan setempat, bersama Pemda setempat, bersama dengan para kepala Banjar ya, untuk kemudian memberikan pemahaman dan penjelasan sehingga tidak ada keraguan lagi terhadap implementasi nyamuk Aedes berwolbachia ini. Karena memang terbukti betul-betul menyelamatkan nyawa, terutama anak-anak kita, Mas Andre. Baik, jadi kita harapkan masyarakat luas menyaksikan diskusi kita hari ini sehingga bisa tercerahkan ya dengan informasi yang bisa didapatkan dari diskusi kita hari ini, karena nyamuk Wolbachia memberikan banyak manfaat terutama menyelamatkan anak-anak kita dari ancaman demam berdarah. Terima kasih Bu Nadia telah bergabung bersama kami di Halo Indonesia. Salam sehat. Assalamualaikum Bu Nadia. Waalaikumsalam, salam sehat. Pemirsa, usai jeda kami akan mengajak Anda melihat potensi kelapa hijau di Desa Lama Deli Serdang, Sumatera Utara. Informasinya usai jeda, tetap di Halo Indonesia.